curang pasca pemilu. Curang pasca pemilu itu, ini udah ngaco. Nah kalau ini kulu dolala finar ini mas. Bener-bener sesat menyesatkan masuk neraka. Oke. Kenapa? Dia ganti hasil mas. Jadi nggak ada, nyaris tidak ada kandidat capres mas. Yang bisa punya saksi di seluruh TPS di Indonesia. Nggak semua ya. Sama tidak adanya partai politik yang bisa punya saksi di seluruh TPS di Indonesia. Adalah nih mas indikasi dari laporan yang masuk. Ternyata cukup masif mas. Dari seluruh Indonesia modusnya itu orang sekarang. Dia nggak curi partai lain. Dia tambahin orang yang tidak datang ke TPS. Tadi kan ada rumusnya tuh. Satu TPS maksimum 300. Ya. Palingan yang datang itu 200 sampai 250. Berarti ada 50 yang nggak kepake nih. Abang ini akan ngikutin arahan partai atau arahan Sandiaga Uno? Dua-duanya lah. Dua-duanya lah kita. Ya kan? Jangan ini. Individu itu jangan dihadap-hadapkan dengan institusi. Oh yes. Tapi dalam pengalaman pribadi, bermain politik, individu akan selalu kalah dengan institusi. Oke. Jadi kita jangan pernah melawan institusi. Oke. Itu pengalaman lah. Pengalaman. Mau di organisasi mahasiswa lah, organisasi asosiasi, organisasi politik, dan negara. Jadi kalau kamu misalnya menjadi satu tim di komisi ini, kamu punya ide-ide besar di komisi untuk membesarkan perusahaan ini, startup ini, tapi begitu komisi institusi ini menentangnya, jangan lawan. Nah, pasti mampus. Jadi individu versus institusi selalu menang. Selalu menang. Walaupun selalu ada individu besar dalam sejarah kan, yang mengarahkan jalan institusi selalu ada. Iya kan. Karena kan kenapa aku tanya, kan saya ada track record kemana Bang Sandiaga Uno ini pergi, ada Paman Sam. Iya, Paman Sam orang bilang PSU. Pendukung keras Sandiaga Uno. Oh, pendukung ya, bukan pegawai ya. Belum pernah saya jadi pegawai beliau. Belum. 18 tahun saya bareng beliau jadi partner aja, teman. Oke. Ya cuman udah kayak kakak juga sih. Tapi apa yang membuat Paman Sam ini ngikut Bang Sandi ke P3? Wah, itu panjang juga jawabannya itu. Tapi mungkin ini ya, berawal dari persahabatan juga sih. Iya. Tapi persahabatan saya itu memang panjang. Saya baru sadar juga kemarin hitung-hitung. Udah berapa tahun kita bang? Udah 18 tahun mas. 18 tahun itu sejak saya remaja mas. Saya sejak kuliah tingkat akhir. Saya kenalan beliau di sebuah forum di Habibie Center. Akhirnya waktu itu belum ada medsos kan. Belum ada medsos, nggak ada IG, nggak ada. Ya, betul. Kita nggak tahu siapa yang kita temuin di sebuah forum diskusi kan. Ya. Saya mewakili aktivis mahasiswa dari UI, beliau mewakili ceruk aktivis dari dunia usaha, anak muda, ketua HIPMI. Nah, kita diskusi tentang masalah-masalah kebangsaan dan negara pada waktu itu. Dan akhirnya nyambung aja, cocok bahwa saya kan belajarnya ilmu politik. Dan saya juga aktivis, waktu itu saya ketua senat mahasiswa kan di UI. Beliau ketua HIPMI, dunia usaha. Jadi dan berawal tuh banyak yang nggak tahu. Ini saya buka di komisi nih. Belum pernah dibuka di tempat lain. Udah kayak podcast ini ya, selebriti ya. Selebriti. Iya. Sebenarnya pertemanan awal itu pertemanan intelektual, Mas. Oke. Jadi setelah saling kenal, tukar nomor, ya udah saya tuh senang baca. Oke. Ada buku-buku yang menurut saya bagus, buku politik, strategi, geopolitik, hukum gitu. Saya kirim beliau, ini bagus nih bro. Oke. Ada analisis. Dan sebaliknya, dia kan ngertinya bisnis. Ya. Asal ada analisis bisnis, laporan-laporan, data-data. Dia kan konsultan keuangan. Ya. Dia kasih saya itu data-data. McKinsey, JP Morgan. Aku nggak ngerti, saya orang kampung dari daerah. Belajarnya cuma politik. Cuman akhirnya kalau dia ke luar negeri, dia kasih saya buku. Dan yang saya lihat di situ ternyata di luar bayangan saya, ternyata dia ini punya sisi intelektual gitu. Dan
kalau kita punya teman dari dunia usaha, meng-email kita tentang sebuah analisis politik atau buku yang kita kirim, dia bisa bilang gini, makasih ya bro, bagus. Dia nggak serius. Ya. Dia itu email saya panjang-panjang mas, tentang buku-buku yang saya kirim itu. Dia ngasih respon. Ini buku ini begini, menurut saya begini. Dan uniknya, dia selalu ngebalas email itu dari jam 6 pagi, kira-kira jamnya 6 sampai jam 7 pagi. Dan saya melihat, wah ini orangnya disiplin dan serius gitu. Nah lama-lama ternyata memang beliau seorang juga kutu buku juga. Gitu. Dalam pertemanan intelektual itu mengantarkan saya jadi teman-teman ngobrol lah. Teman-teman ngobrol, yang akhirnya mau nggak mau inevitable gitu. Ya. Tidak terhindari untuk ngebahas politik. Nah kebetulan waktu itu kan beliau sedang racing star banget tuh tahun-tahun 2007, 8, 9, 10 itu gitu. Nah dia punya 2 kelompok usaha besar, Nah sukalah saya memberikan analisis politik ataupun advice politik, dan akhirnya terus berjalan sampai sekarang. Jadi pertemanan yang tadinya bersifat intelektual, tukar-tukar buku, cocok di pikiran, dan ada lagi yang terakhir tuh kami sama-sama senang angka. Oke. Suka tuh. Ini lagi tarung. Oke. Siapa yang menang? Menangnya berapa? Suka begitu. Nanti catat kertas. Nah, judi bang. Bukan pertarungan politik. Misalnya di situ tuh lagi main siapa? Ya menang ini nih. Selisihnya segini. Suka gitu. Suka gitu. Di tahun-tahun itu gitu. Oke. Pilpres kan. Ini round 2 nih. Siapa yang akan menang? Di Amerika nih yang lagi bertarung gimana? Itu suka saling hitung bareng dan akhirnya nyambung gitu. Nah, waktu Sandiaga Uno kalah, abang juga ngitung tuh, kalah nih kayaknya nih. Hitung. Makanya saya bener, ini bagus nih. Boleh juga buka di sini. Gitu abang gitu kan. Boleh juga. Jadi beliau orang yang sangat data driven politics lah ya, karena orang dari capital market gitu. Sampai hari ini punya tim sendiri yang terus beliau keep sejak beliau terjun di politik di 2016 itu. Yang selalu memberikan analisa dalam bentuk angka ke beliau per 2-3 bulan. Sampai hari ini. Jadi kita tuh nggak, politik sebagai nilai tapi sebagai tactical itu kan ada hitungannya. Jadi kita nggak pernah juga, kita selalu dingin melihat politik, tapi kalau ada angkanya yang memang impossible, kita tahu juga itu impossible. Makanya waktu misalnya bertarung di DKI. Di DKI itu kita berangkat dengan angka, kita udah paham waktu itu. Approval ratingnya BTP 70, 475. Tapi itu ada yang strong supporter dia 30, tapi ada yang anti dia 30. 30. Berarti kalau kita majuin botol aja tuh 30 pasti pilih. Botol. Apalagi orang. Apalagi orang punya rekam jejak. Apalagi orang bagus gitu. Nah, ada hitungan-hitungan seperti itu. Kemudian juga waktu maju Pilpres Prabowo Sandi. Kan itu juga dengan munculnya Bang Sandi secara mengejutkan menjadi wakilnya Pak Prabowo itu kan cukup memberi dinamika perlawanan. Pak Jokowi yang waktu itu dianggap incumbent di second periodnya, orang pikir akan reach 62, 63 atau 65 seperti Pak SBY. Ternyata kenyataannya cuma 55. Artinya waktu itu Prabowo Sandi bisa memberikan perlawanan 45. Nah, ada banyak kejadian-kejadian kan. Ada misalnya seru kan obrolan dengan Paman Sam. Tahan dulu. Subscribe dulu komisi.co. Cepetan. Ini karena obrolannya masih akan lebih lanjut lagi. Cepetan, sekarang. Udah? Nah, kita lanjutin nih. Serunya ngobrol dengan Paman Sam. Semacam lawan politik menertawakan waktu itu. Ada kejadian sujud syukur dan sebagainya kan. Dan Pak Sandi kan nggak ikut-ikutan. Memang waktu itu beliau juga dalam keadaan sakit, tapi kita tahu juga kita memang kalah. Nah artinya dalam mempersiapkan situasi itu ya memang beliau selalu punya perhitungannya sendiri. Nah kalau hitung-hitungan P3 sekarang harusnya masuk atau lolos? Nah jadi untuk P3 hari ini, jadi dalam perhitungan tabulasi kita
di DPP ya, berdasar laporan dari seluruh Indonesia, kita alhamdulillah itu lolos PT 4%. Artinya parlemen threshold, ambang batas minimum untuk orang bisa mengantarkan anggota DPR RI ke parlemen pusat 4%. Nah cuma memang banyak sekali ujian-ujian ini dari minggu ini. Kenapa? Komanya itu koma kecil Mas Gian. Oke. 5 tahun lalu komanya itu koma besar. 4,7, 4,6. Quick count-nya. Sehingga kalau quick count itu kan metode saintifik. Nanti kita bisa cerita tuh. Melesetnya itu nggak boleh lebih dari 1%. Nanti kalau Mas Gian mau kita bahas di sini boleh. Oke. Saya bawa datanya. Sekaligus belajar-belajar dikit sama komisi. Boleh Bang. Jadi para ahli statistik dan ilmuwan politik yang bergabung menemukan metode ini menciptakan quick count itu sebagai alat ukur, Mas. Supaya pemilu itu nggak bisa dicurangi. Nah banyak nih anak-anak muda mungkin sudah menerima quick count itu taken for granted. Saya juga mengawali karir saya sebagai analis politik itu buat mesin quick count gitu loh. Ya. Artinya, nah dulu sejarahnya quick count itu dibuat oleh ilmuwan politik bersama dengan ahli statistik dan matematik untuk negara-negara yang baru masuk demokrasi. Jadi kalau dia dulu otoriter, terjadi demokratisasi, maka akan ada lembaga-lembaga independen dari PBB, dari luar, kampus-kampus membuat namanya quick count. Supaya apa? Misalnya Gian ini tokoh di negara baru yang baru demokrasi. Kamu bilang negara saya sudah demokrasi. We do the free and fair election. Ya. Tapi kita nggak percaya. Apa dasarnya? Kami buat lembaga independen membuat quick count. Ya. Sehingga ketika dilaksanakan demokrasi kita buat quick count. Kalau meleset angka dari quick count ini di tempat yang Gian deklarasikan, berarti itu lu belum demokratis, lu bohong. Nah, sekian lama, puluhan tahun saya pikir dari 99, quick count itu dilakukan di Indonesia 2004, belum pernah ada yang meleset. Belum pernah ada yang meleset. Belum pernah. Errornya itu 1%. Nah, kenapa? Orang mungkin sekaligus kita eksplanasi. Ya, boleh. Berbeda survei opini dengan quick count. Dan 3 kita bedain. 1 survei politik, kedua exit poll, ketiga quick count. Kalau survei itu, kamu responden se-Indonesia 2.000 responden. Secara acak saya tanya, pilihan Mas Gian apa? Mas Gian masih bisa mungkin keliru. Artinya gini, pertama kalau yang paling ekstrim dia tipu kita. Ya. Pilihannya A, saya pilih B. Ya. Karena berbagai alasan. Ya. Atau misalnya dia nggak menggunakan hak pilih. Nah itu kadar yang mungkin errornya masih besar. Nanti ada yang namanya exit poll. Exit poll itu di hati. Yang pertama tadi di pra pemilu bisa setahun sebelum, 6 bulan sebelum, 4 bulan sebelum, 3 bulan sebelum. Yang kedua itu exit poll. Di hari H pemilu. Orang keluar dari TPS se-Indonesia disampel Mas. 2.000 TPS se-Indonesia diacak. Orang keluar dari situ 1 laki 1 perempuan. Ditanyain. Kamu keluar milih apa? Dia kemungkinan nipunya kecil. Karena uang baru milih. Tapi masih mungkin dia enggak. Masih mungkin dong untuk bilangnya beda dong. Beda. Ya. Tapi mungkin kadarnya dari survei agak lebih tinggi. Uang di hari H. Itu makanya KPU itu melarang pengumuman exit poll sebelum jam 3. Karena exit poll itu kan pagi-pagi udah bisa tahu. Buka TPS jam 9, diwawancarain 2.000 orang random, diumumin selesai. Bisa mempengaruhi opini. Di siang-siang itu. Makanya aturan KPU-nya jam 3. Jam 3 kemarin serempak kan ya. Kenapa? Karena biar tutup dulu seluruh TPS di Indonesia. Karena kita ada zona 3 waktu. Iya. Nah, tapi ada yang namanya quick count. Nah, quick count ini gimana Bang? Gak mungkin meleset. Gak ada orang yang ditanyain Mas. Yang ditanyakan, yang dilakukan oleh para penelitinya apa? Di seluruh 2.000 TPS di Indonesia itu ada 1 orang pencatat. Ketika TPS itu dihitung sorenya, ditutup jam 1, hitung, dicatat hasilnya. Nomor 1 presiden sekian, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa, keluar C1 plano. Demikian juga DPR RI. P3 berapa, PKS berapa, PDIP berapa.
keluar hasilnya, ditandatanganin, itu difoto, dikirimkan oleh peneliti tadi ke pusat datanya. Disitulah diolah. Jadi tidak opini lagi. Jadi hasil pemilu. Oke. Nah pertanyaannya, Oke. kan 2000 se-Indonesia. Orang lupa, sebenarnya 2000 TPS. Tapi jumlah orang yang ditanya berapa? Itu rata-rata yang datang ke TPS. Satu TPS itu kan 300 Mas. Ya taruhlah, nggak mungkin semua orang hadir. Ada participation rate, voters turnout. Kita buat 250. 83%. Kira-kira 250 orang. Jadi kalau rata-rata yang datang ke TPS 250 dikali 2000 TPS di Indonesia, itu tuh 500.000 sampel, Mas. Ya. Nah ini saya, kalau 500.000 sampel itu, Mas, kalau kita belajar statistik di sekolah dulu, kalau kita meneliti itu, kan agak heboh kan kemarin, Mas Anies viral kan, kata dia tes darah satu aja. Untuk ngetes semua memang benar. Tidak perlu kita ngetes seluruh TPS di Indonesia, tes pakai sampel quick count, tapi itu sudah 500.000 sampel. Sehingga error quick count itu, walaupun peneliti menetapkan plus minus 1, tapi pada hakikatnya dia lebih rendah daripada 1%. Contoh nih, saya bawain datanya. Kita lihat di komisi nih kita buka nih. Nah, kita belajar nih sekarang nih. Kebetulan nanti kita boleh scan ya, kita scan nih, biar kita tampilin ya. Nah, ini menarik tampilin ya. Ini kita contoh. Ya. Ini kita contoh ya. Kita belajar statistik. Statistik nih. Ini adalah Pileg 2019. Oke. Biar fair, kita kumpulin hasil perolehan partai. Oke. Dari quick count yang pernah ada waktu itu. Ya. Dari Sirus Network dan Detik, dari Kompas Litbang, Indobarometer, LSI. Kita buat rata-ratanya dan nanti ada hasil pemilunya. Nanti aku share file kopinya. Coba kita perhatikan, Mas. Simpangan dari selisih KPU dengan quick count itu rata-rata minus 0,4, minus 0,1, 0,1, 0,2, 0,6, 0,3, 0,1 sampai yang masuk DPR itu P3. Artinya paling tinggi itu cuma 0,6 plus. Oke. Jadi nggak ada itu bisa error itu lebih dari 1 itu nggak mungkin untuk quick count. Nah, disinilah pertanyaan tadi terjawab. P3 seperti apa sekarang? Quick count, lembaga-lembaga kredibel terhadap P3 hari ini. Nah, gimana, obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G-Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Berkisar dari 3,8 sampai 3,9 sampai 4. Ya. Artinya kalau kita melihat pengalaman quick count sebelumnya yang dia itu plus minus 0,6, 0,4, 0,7 itu di bawah 1. Maka karena komanya ini koma kecil, deg-degan kita P3. Ya. Artinya kalau dia 4,9, ya kan? Kayak 0,2 minus juga masih ke 4,7. Karena ini 4,2 masih ada potensi kita kurangnya 0,3 jadi 3,9. Nah ini yang bikin deg-degan. Tapi nggak mungkin rasanya kalau partai itu dia menuju 4 lebih dari 1 errornya. Nah ini yang jadi heboh kan. Artinya kalau ada partai yang dia paksa errornya lebih dari 1, hukum quick count-nya udah lewat. Ini statistiknya sederhana banget gitu. Gak usah statistik yang mumet-mumet gitu. Betul. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang berdasarkan tabulasi kita sudah aman 14 kursi. Oke. Tapi memang menurun Mas. Dulu itu kita lolos PT 4%, 4-nya 4,7, 4,8 besar. Dan kursinya itu 19 kursi. Nah nanti kenapa ini terjadi kita bisa bahas selanjutnya. Bahwa di lapangan itu di pemilu legislatif khususnya RI di Indonesia di tahun ini benar-benar sangat brutal. Sangat brutal apa? Dalam arti apa ini Bang? Dalam arti apa namanya ya? Ini teori demokrasi berlaku. Kalau 1-2 orang yang bagi-bagi amplop dari 100 kandidat, maka 1-2 ini dianggap oknum. Ya. Tapi kalau 99 kandidat membagi-bagi amplop,
yang satu enggak, yang satu ini yang jadi oknum. Oh, iya. Nah sekarang itu rata. Kan kemarin banyak sekali yang sudah membuat dokumenter singkat. Itu rata-rata pemilih itu ada yang menerima amplop di rumahnya 10 amplop, 15 amplop, 1,3 juta, 1,6 juta. Ya. Bahkan tadi malam Bang Deddy Soturus cerita di Kalimantan Utara itu, karena provinsi itu hanya 300.000 pemilih, satu pemilih menerima 1,8 juta amplop, nilainya gitu. Wow. Jadi artinya betul-betul brutal, ya. Brutal sehingga karena situasi seperti itu. Jadi masyarakat akhirnya menganggap bener-bener pesta rakyat, Mas. Di bawah itu tuh bener-bener kayak lebaran. Ya, pesta rakyat ya emang rakyat yang pesta kan. Pesta. Dapat duit kan. Dapat duit, ya. Artinya susah. Maksudnya itu yang tadi malam saya dengan ketua KPU, ketua Bawaslu di ILC. Gimana satu PPK, satu Panwas kecamatan hanya 3 orang. Itu ribuan orang yang bagi-bagi amplop di kecamatan itu. Betul, akhirnya dia bisa dikejar massa itu 3 orang. Betul. Mau nangkapin orang. Jadi ada seperti itu situasinya sekarang. Jadi apa ya? Kalau kita memandang dengan pemikiran politik bias barat, money politik, membeli suara rakyat, mungkin nilainya begitu. Tapi begitu di bawah, Mas, itu pesta rakyat. Bagi pemilih di bawah hari ini, lu jadi caleg, lu nggak bagi-bagi amplop, lu ngapain nyalek katanya? Karena ini kita lagi lebaran gitu. Jadi, lebaran ya. Lagi lebaran. Jadi dulu ada THR, tunjangan hari raya, sekarang mungkin THP, tunjangan hari pemilu. Pemilu ya. Yang di atas dapat kursi, yang di bawah dapat uang. Dapat uang. Nah itu yang situasinya terjadi di bawah. Nah, pertanyaannya Bang, kalau tadi Abang bilang bahwa ini agak akan aneh kalau misalnya angka dari P3 beda dengan quick count. P3 percaya dengan quick count Pilpres nggak? Percaya. Kita percaya dengan quick count Pilpres. Saya, Bang Sandi, kita orang scientific method. Ya, kita ngomong Abang dan Bang Sandi ya. Percaya hasil quick count bahwa yang memenangkan adalah 02? Percaya saya percaya. Saya tuh ngajar statistik di UI, Pak. Saya ngajar metode penelitian, saya ngajarin mahasiswa saya. Cuman masalahnya, nah ini kamu mau buat, saya tahu ujungnya nih. Kamu bilang curang-curang kan? Nah, aku pengen nanya. Ini percaya bahwa emang datanya seperti itu atau ada kecurangan? Ada kecurangan kan? Ya. Kita ini sekarang nge-podcast pos pemilu. Ya. Kita mau politik yang julit-julitan. Julit-julitan aja Bang di sini. Atau mau mengevaluasi negara kita. Dua-duanya. Kalau gue lain. Gue mendakwah nih. Gue lagi udah berdakwah dari podcast. dari podcast ke podcast. Aduh. Ya. Gue meintrodusir istilah agama. Oke. Dalam teori curang ini dalam pengalaman gue bertarung. Gue udah bertarung tuh berkali-kali lah. Ya. Gue sepribadi dan juga Bang Sandi bertarung. Setelah kita lihat di lapangan itu, memang ini ada 2 jenis curang, Mas. Oke. Curang sebelum pemilu. Nah, menarik. Curang setelah pemilu. Sebelum ini maksudnya MK kan? No, bukan, belum di lapangan. Sabar. Di lapangan. Oke. Ini MK itu udah yang grande lah. Bos. Tapi nanti ada 2 fitnah. Cuman kan biar enak nih, kita pakai istilah agama nih. Oke. Bid'ah. Pernah dengar istilah bid'ah? Pernah dengar. Bid'ah itu adalah innovation. Lu buat-buat. Jadi agama nggak pernah ajarin lu ibadah, lu bikin-bikin. Oke. Nah, ada hadisnya, Mas. Oke. Kullu bid'ah dolalah. Oke. Kullu dolalah finnar. Oke. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu finnar, masuk neraka. Oke. Nah, aku agak twist dikit. Oke. Kullu curang dolalah. Oke. Setiap curang itu sesat. Setiap sesat itu masuk neraka. Oke. Tapi dalam prakteknya, ternyata ribuan tahun praktek beribadah itu, ada ibadah-ibadah yang nggak pernah ditunjukkan Nabi dibikin orang. Oke. Akhirnya ulama bilang yaudah deh boleh deh. Selagi itu nggak yang primer. Keluarlah istilah, Mas. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Oke. Apa itu? Hasanah itu baik. Hasanah itu dolalah baik. itu sesat. Oke. Jadi kalau habis sholat, kamu jikir-jikir, Nabi nggak contohin, ya boleh lah. Oke. Tapi kalau subuh kamu bikin 3 rakaat, dolalah, sesat. Itu udah sesat. Oke. Nah, oke. ada curang hasanah, Ya. ada curang dolalah. Bedanya Bang. Curang hasanah ini curang sebelum pemilu. Oke. Inilah yang jadi menurut saya, dalam pengalaman saya, ini debatable. Dalam ilmu politik itu ada istilah yang namanya incumbent incentive. Oke. Kamu mau nggak mau, kalau jadi incumbent punya insentif.
Dari yang paling culas sampai yang paling subhat, abu-abu. Culas itu ya kamu punya kekuasaan, punya aparat, kamu setrum-setrum orang. Nah ini yang jadi heboh nih. Yang tadi dibicarain Bang Refli. Ya. Saya aparat, punya penegak hukum, saya kumpulin kades-kades di satu tempat, kades-kades. HP taruh luar. Takut kades itu Pak. Kumpulin. Saya nggak mau tahu ya. Pilih nomor sekian. Kalau enggak, gua tahu nih penyakit-penyakit lu semua nih. Takut mereka. Siapa? Mungkin kades ini sebagai warga negara punya pilihan sebenarnya. Dia nggak mau pilih yang disuruh oleh aparat tadi. Dia punya pilihannya A. Pilihan demokratik ya. Karena azas pemilu kan free and fair. Orang harus bebas memilih. Orang harus fair dalam memilih. Itu yang disebut dengan integrity of election. Electionnya berintegritas. Nah, ini paling culas nih. Ekstrim. Kalau orang sedang berkuasa, tempting melakukan itu. Gua nih ngomong doang, karena kalau gua lagi gak berkuasa. Ya. Tapi kalau gue lagi berkuasa, boleh juga nih setrum-setrum saja. Tapi apakah itu mau kamu negara kamu ini seperti ini? Ya. Kita ini anak muda nih, kan komisi anak muda nih. Betul Ya kan? Ya. Apakah kita mau memiliki negara yang dengan cara setrum-setrum itu masih dianggap gak curang? Ya. Apakah itu boleh kita definisikan sebagai incumbent incentive? Saya ini pengalaman. Nah, saya ini punya otoritas ngomong, saya main. Di samping saya orang idealis, akademia juga, cendekiawan, tapi saya politisi. Saya turun, saya coba bertarung di dapil Jawa Tengah 1, dapil neraka. Turun di desa-desa di Jawa itu. Terjadi Mas, bahwa ada mobilisasi kepada aparat yang mereka itu akhirnya kehilangan pilihan demokratik. Dia terpaksa membuat tim misalnya untuk mendukung satu kandidat tertentu yang pada hakikatnya ketika setrum-setrum itu nggak ada, sebenarnya nggak mau milih. Nah, kalau ini terjadi, kamu bilang curang nggak? Bahwa di hari itu, misalnya kamu kades, kamu asal mana, Mas Dian? Aku Bekasi, Mas. Oke, kamu misalnya lurah di Bekasi. Bekasi nggak ada desanya, Iya, nggak ada. Lurah. Gue tahu nih. Lu nih punya penyakit nih. Oke. Lu laporan-laporan keuangan di kelurahan lu agak kacau. Oke. Kalau gua setrum pakai ini, agak mencret lu. Panggil, Pak Lurah, menangin sini nomor sekian. Padahal mungkin sebagai aspirasi demokratik di hati lu dukungnya A. Oke. Lu sedang dengan kandidat A, sevisi sama lu, gua rasa kalau dia memimpin masa depan Indonesia ini baik. Begitu datang nih ke tempat pimpinan lu atau aparat lainnya yang bisa nyetrum lu, lu menangin B ya. Kalau enggak menang, gue copot jabatan lu. Atau gue tahu nih penyakit lu deh, dana desa apa segala-gala. Dalam hati lu, aduh kacau nih. Siapa? Keluar dari sini, aspirasi demokratik lu berubah. Lu pulang ke kelurahan, lu panggil anak buah lu. RT kumpul, ini segala-gala. RT, gue gak mau tahu deh. Mungkin lu waktu itu gak ada duit. Lu jual sawah lu Mas. Kalau enggak, lu disetrum ini. Iya. Akhirnya lu jual sawah lu punya, lu bayar lagi tuh tim-tim. Bikin. Di hari H Mas, keluar Mas. Yang menang di tempat itu B. Nah, apakah dia suaranya ada? Nah, itu yang saya bilang curang hasanah tuh. Ya. Paling ekstrim tuh Mas. Penggunaan aparat ngancam orang untuk ini jadi banyak laporan-laporan. Oke. Yang kedua, ada yang namanya incumbent incentive, misalnya kamu di Kementerian A. Bisa membuat program-program, akhirnya program-program ini kamu klaim untuk kandidat yang kamu. Ya. Yang lagi kontroversi lagi misalnya, hari ini yang mau diangket misalnya Bansos. Bansos ini ada aturannya, kenapa semacam anomali. Angkanya lebih besar dari COVID, kemudian disiram, diguyurnya sebelum hari pemilu. Tapi kalau Bansos kan bukannya itu adalah hasil keputusan dari DPR? No. Nah, tapi begini, maksud saya, ini mau saya paketin sebagai kecurangan sebelum pemilu. Oke. Dia tidak merubah hasil, Mas. Kamu nggak maksa orang, tapi kamu lakukan sebelum pemilu. Oke. Nah, ini satu. Tapi ada curang yang kedua, Mas. Saya terus terang, ini masih duduk lagi di kita nih. Yeah. Soal ini nih, kita nih sebagai generasi muda di Indonesia ini, yang akan mewarisi politik ini, kita harus duduk. Kita sepakati nih, mana yang boleh, mana yang tidak. Betul. Atau ekstrim sekalian.
Di Amerika misalnya. Wih, sepi banget nih meja gua nih. Gue pengen ngajakin buat UMKM di sana untuk ngisi produknya di atas meja ini. Tenang, buat kalian harga spesial. Langsung aja hubungin link di bawah ini. Tentara polisinya bisa milih. Ya udah terserah. Pilih-pilih aja udah. Biar aja. Akhirnya dia akan milih ini partai ini pro sama apa namanya aspirasi daripada, makanya misalnya Partai Republik cenderung disenengin misalnya oleh ARMY misalnya. Tapi kalau dia terlampau sering ngirim-ngirim orang pasukan ke luar negeri, nanti di TPS apa namanya Pentagon dan kawan-kawan Demokrat yang menang. Bisa gitu. Bisa dievaluasi. Nah, atau kita mau se-ekstrim itu. Nah, atau itu yang pertama Mas. Curang hasanah nih Mas. Ini nih kita mesti duduk lagi sebenarnya. Betul. Sebagai generasi baru yang mewarisi Indonesia, sampai mana kita mau pakai? Betul. Incumbent insentif ini sampai mana? Betul. Karena kalau dari sisi anak muda, Mas, Paman Sam, kita melihatnya gini, kalau pada akhirnya semua curang, kenapa saling berteriak curang gitu loh? Iya. Nah, Mas, tapi kan begini, kita harus definisikan ini masih incumbent insentif. Tapi kalau ini udah too much. Kalau ini berlebihan. Kalau ini boleh. Kalau saya terus terang. Kalau masih ini program-program kementerian, ini pandangan pribadi saya pribadi ya, bukan partai ya. Program kementerian, inovasi kebijakan, tokoh politik yang memegang jabatan eksekutif, sehingga nanti dengan kebijakan itu orang akhirnya senang sama dia milih partainya. For some extent yang disebut pork barrel tadi, apa gantong babi itu, pork barrel itu kebijakan. Karena gue partai tertentu, gue buat kebijakan X, dengan kebijakan X ini gue gelontorkan anggaran. Setelah itu orang gue masih menganggap itu oke. Tapi kalau yang setrum-setrum ini saya nggak setuju. Karena kalau udah setrum-setrum Mas, aparat negara yang bisa koersif, maka menurut saya demokrasi kita hilang. Karena kalau orang yang sudah punya senjata, orang punya KUHP, bisa memenjarakan orang, itu terlibat aktif dalam politik elektoral, nah maka itu akan kita tidak akan bisa lagi menjadi bangsa demokrasi. Nah, yang kedua, nah ini yang heboh nih sekarang. Curang pasca pemilu. Curang pasca pemilu itu, ini udah ngaco. Nah kalau ini kulu dolalah finar ini Mas. Bener-bener sesat menyesatkan masuk neraka. Kenapa? Dia ganti hasil Mas. Jadi nggak ada orang milih lu jadi ada. Kalau tadi kan beda nih. Di satu desa, tadinya orangnya sebenarnya nggak suka sama kandidat A. Tapi karena disetrum jadi suka. Jadi pas hari H keluar, rakyat-rakyat itu milih B. Emang milih B. Nah, kalau yang setrum, kalau yang dolalah lain. Kita contoh desa B. Nggak ada, tapi jadi ada. Nggak ada. Milih. Begitu keluar, disirekap. Ada. Lah kok dia kan milih A, kenapa jadi milih B? Dia ubah angka ini. Nah, dalam pengalaman kepemiluan kita, sebenarnya curang dolalah ini makin susah. Makin susah. Itu berlapis. Makanya teman-teman komisi mungkin menarik, bisa coba riset. Suara itu dari TPS. Kita itu punya 800.000 TPS se-Indonesia. Wakeh Mas. Saya selalu contoh, ini biar bayang-bayangin yang anak muda. 800.000 itu besar, banyak. Dan nggak ada negara di dunia ini mungkin selain India dan Amerika yang jumlah TPS-nya sebanyak itu. Jadi biar kita tahu kita negara besar. Nah, di setiap TPS itu ada namanya C1. Iya, betul. Nah, dan peserta pemilu siapa? Presiden kalau eksekutif, kalau legislatif itu adalah partai. Oke, saya bilang begini, nyaris tidak ada Mas. Satu kandidat, nah saya ini udah pernah main pilpres nih 3 kali Mas. Di nasional dalam tim inti pilpres Mas ya. Betul. Nyaris tidak ada kandidat capres Mas yang bisa punya saksi di seluruh TPS di Indonesia. Nggak semua ya. Sama tidak adanya partai politik yang bisa punya saksi di seluruh TPS di Indonesia. 800.000 itu banyak. Contohin aja, saya contohin nih. 1 rim berapa? 500. Segini dong. Ya. 2 rim 1.000. Ya. Nah, berarti segini nih. C1-nya tebalnya nih, 1.000. Ya. Kalau 800 tumpuk nih. Penuh ini ruangan. Rumah ini Mas. Betul. Dengan C1-nya dari seluruh Indonesia. Nah, dari TPS suara ini dibawa ke kecamatan. Ya. Dulu masih ada rekap desa, sekarang udah nggak ada lagi. Dibawa ke kecamatan. Sampai di kecamatan suara ini dihitung ulang, keluar namanya C hasil. D hasil kecamatan. Nah,
makin susah sebenarnya sekarang orang melakukan kecurangan ngerubah-ngerubah angka itu. Tapi 1-2 masih ada. Misalnya, kan ada Mas TPS-TPS yang di atas gunung itu yang mungkin PPK-nya dia aja dibuka jam 9 Mas, jam 10 udah tutup TPS nggak ada lagi orang ini. Nah itulah tuh 1-2 yang video-videonya viral Mas. Yang kita lihat ada orang yang nusuk pakai bor, itu pasti model gitu hanya ada 2. Kalau nggak di Madura, di Papua. Itu ada. Nah artinya perubahan ini ternyata masih di tengah makin susahnya curang dolalah ini, masih ada orang yang mau melakukan itu. Dan dalam modus permainannya, ruang geraknya semakin kecil. Jadi dulu orang itu biasa aja Mas. Saling curi antar kandidat. Suara kamu nggak punya saksi, saya ambil. Saya pindahin ke saya. Sekarang karena Panwas ada pengawasnya, PPK-nya partai-partai punya, dan ada lagi ini Sirekap ini. Jadi terjadilah sekarang modus baru. Orang-orang itu tidak lagi mencuri Mas. Tidak lagi orang-orang yang bisa ngatur PPK di kecamatan itu 4 orang. Dia atur dia sama dia. Dia nggak mencuri partai lain. Yang dia curi adalah orang-orang yang nggak datang ke TPS. Kertas-kertas yang nggak kepake. Suara-suara yang nggak kepake. Nah itulah konteks P3 yang viral 3 hari ini. Itulah yang dibahas. Di situ yang heboh itu kenapa? Jadi gini Mas. Saya kalau curi kamu marah. Tapi di kecamatan itu saksi itu di hari H itu Mas. Dia nggak sempat lihat partai lain Mas. Capek dia Mas. Dari pagi sampai jam 12 malam. Jadi dia begitu periksa P3. Oh, P3 aman. Bang Miftah aman. Begitu udah partai lain dia santai. Nah, dia nggak melihat lagi. Nanti udah selesai. Oke ya kita print deh hasil ya. Adalah nih Mas indikasi dari laporan yang masuk. Ternyata cukup masif Mas. Dari seluruh Indonesia modusnya itu orang sekarang. Dia nggak curi partai lain. Dia tambahin orang yang tidak datang ke TPS. Tadi kan ada rumusnya tuh. Satu TPS maksimum 300. Palingan yang datang itu 200 sampai 250. Berarti ada 50 yang nggak kepake nih. 50 itu yang dipakai. Nah begitu udah kosong kan. Kamu ke TPS jam berapa? Aku jam 10 kemarin. Pulang kan? Balik pulang. Lagi nggak? Enggak. Pas TPS kosong ada nggak di situ? Nggak ada Bang. Nggak ada, nggak pernah tahu. Nah kalau di Jakarta agak susah. Tapi kalau di kampung-kampung di gunung itu kejadian kosong. Nah begitu dia kong-kalingkong aja di dalam itu. Dia tambah-tambahin Mas. Tapi kandidat nggak merasa terancam. Nah mereka melakukannya setelah pemilu selesai. Makanya curangnya curang dolola. Waktu tabulasi P3 yang quick count 4% itu. Relawan quick count mencatatnya real. Tabulasi. Sekian dicatat. Dikirim ke nasional. Keluar 4,1, 4,2%. Selesai pemilu. Ada yang karena suaranya kurang. Dia tambahin angka partisipasi. Konsekuensinya apa? Ada konsekuensi matematik. Dari manakah angka 4,2% P3 ya? Sederhana rumus matematik kan. Seluruh Indonesia orang memilih P3 dibagi dengan yang datang ke TPS. Sama dengan 4,02%. Oke? Pembilang, penyebut. Pembilangnya yang milih P3 se-Indonesia. Penyebutnya yang datang ke TPS yang real 4,2. Begitu ada yang nambahin penyebutnya Mas, jadi gede dong angkanya. Nah karena P3 ini tipis Mas, 4,02. Kalau ada yang nambahin itu 100.000 aja Mas, itu jadi 3,9. Hilang kita dari parlemen. Gitu loh Mas. Jadi ini yang jadi ada curang dolala nih Mas. Curang pasca pemilu, dia mau karena dia nggak ganggu partai lain, tapi dia tambahin pakai angka partisipasi orang yang nggak datang. Dia nggak ngambil suara partai lain, tapi dia menambahkan penyebut di bawah. Banyak. Pembaginya. Penyebut ya pembagi. Artinya gini. Jadi kan heboh kan. Sebenarnya kan heboh diadu nih kita sama PSI. Kita nggak pernah PSI nuduh nyuri suara P3 enggak. Kalau orang yang nggak ngerti nganggap PSI meroket, P3 menurun. Berarti suara P3 dicolong PSI. Yang gitu Mas. Kita nggak PSI-nya. Tapi ada penambahan sistematis kecil-kecil mungkin di TPS itu orang nggak ngerasa banyak. Tapi kan bukan, berarti maksud abang juga bukan berarti
pelakunya PSI. Bukan. Siapapun bisa Siapapun bermain. bisa melakukan. Sepanjang ada modus penambahan jumlah partisipasi untuk nguntungin partainya, P3 mampus. Ya, Karena kan karena dia juru kunci. karena kita 4-nya tipis, Mas. Ya, 4,02. juru kunci ya. Karena berarti bisa terjadi di partai-partai degradasi bisa, ya, Pak? Mas. Partai Gelora, Bisa. Perindo segala Bisa. macam. Nah, menurut logika statistiknya, harusnya PSI juga dirugikan. Gelora juga dirugikan karena makin rendah dia. Nah, di situ Semuanya. anomali statistiknya. Nah, kebetulan menurut saya kan di PSI kawan-kawan kita juga. Iya. Yang saya pahamin kalau Pak Prabowo itu orang idealis, Mas. P3 masih ada di pemerintahan kan sampai Masih sekarang. pemerintah. Masih. Iya. Masih pemerintah. Iya. Jadi nanti kita bahas lagi. Ntar dulu, lanjut dulu kan. Jadi aku cuma pengen masih kan P3, partai pendukung pemerintah. Kirain P3 itu partai pendukung Prabowo. Kok bisa kacau?